Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Color Resensi Institute. Kali ini saya akan meresensi sebuah cerita Nabi, yaitu Nabi Ishak. Oke, langsung saja kita mulai pada ceritanya. Nabi Ishak terlahir dari pasangan Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Nabi Ishak diambil dari bahasa Ibrani dan memiliki arti harifah, yaitu tersenyum atau tertawa. Nama itu dipilih karena saat kelahiran Nabi Ishak, Sarah sangat senang dan tersenyum dengan lebar menyambut sang buah hati. Nabi Ishak diketahui lahir pada 1761 di kota Kan'an. Ia lahir saat kedua orang tuanya berada di usia senja, yakni saat Nabi Ibrahim berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Kelahiran Nabi Ishak terpaut 14 tahun setelah Nabi Ismail lahir. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 69-73 disebutkan bahwa terdapat tamu-tamu yang mendatangi Nabi Ibrahim. Menurut Utsman ibnu Muhaisin, tamu-tamu tersebut adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Rafail. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim untuk mengabarkan berita gembira kepadanya bahwa seorang putra akan terlahir. Ayat tersebut berbunyi, dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Quran Surah Hud 71. Mendengar kabar tersebut, Sarah sangat terkejut sekaligus senang, karena pada saat itu Sarah sudah berada di usia senja. Lahirnya Nabi Ishak merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Nabi Ibrahim. Ia berharap anaknya tersebut akan meneruskan dakwanya di tanah Palestina. Nabi Ishak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim, yakni mendakwahi orang-orang Palestina yang masih menyembah berhala. Ia juga menyerukan perintah Allah yang lain seperti tauhid, menunaikan zakat, dan berbagai perbuatan baik lainnya. Nabi Ishak menjadi salah satu nabi yang namanya disebut sekaligus bersama dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub dalam surah Sya'ad ayat 45-47 yang artinya, "Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub mempunyai perbuatan-perbuatan besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia pada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang baik." Terdapat suatu masa di mana ibunda Nabi Ishak, yakni Sarah, meninggal dunia terlebih dahulu. Sementara Nabi Ibrahim sebagai ayah dari Nabi Ishak kondisinya semakin menua dan Nabi Ishak sendiri saat itu tak kunjung menikah. Akhirnya seorang pelayan Nabi Ibrahim ditugaskan untuk mencarikan calon istri untuk Nabi Ishak. Pelayan ini kemudian mencari hingga ke Irak dan menemukan wanita yang cocok untuk Nabi Ishak. Sang pelayan akhirnya mempertemukan Nabi Ishak dengan seorang wanita bernama Ribka. Akhirnya mereka berdua pun menikah saat Nabi Ishak menginjak usia 40 tahun. Ada pertanyaan?